kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokter Keluarga, disiarkan dari Studio L Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema spesifik kali ini mengenai kesehatan ibu hamil, yaitu mengenai menjaga kehamilan di tengah pandemi, khususnya pandemi COVID-19 gitu ya. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga. Hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Sang Arifianto SPOG. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Brawijaya Hospital Saharjo. Kita sapa dulu Dr. Sang yang sudah hadir di samping saya. Dokter Sang, apa kabar? Baik, Mbak Rini. Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik Luar biasa ya dok ya. Banget. Oke, banget. Mau buat semangat nih para bumil di luar sana ya dok ya, yang mungkin lagi banyak pikiran atau cemas dikit gitu ya, atau cemasnya banyak nih barangkali kan, artinya beda-beda nih tiap bumil nih, artinya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini kan suatu stresor tersendiri ya dok ya. Betul, padahal kan bumil sekali. harusnya happy gitu ya, Benar, supaya babynya juga ikut merasakan gitu ya happy-nya si Harusnya ibunya. begitu seorang ibu hamil Gitu ya, ya, harusnya happy gitu terus ya. gitu. Tapi ini istilahnya menjaga kehamilan di tengah pandemi COVID-19 ya dok ya. Karena kan gini dok, waktu awal-awal ada pandemi ini kan bisa dibilang kan, oh ibu hamil, terus juga anak-anak usia lanjut itu dibilang orang yang lebih beresiko atau resiko tinggi gitu ya, Betul, terinfeksi betul, gitu betul, COVID-19 betul. ini. Tapi sebetulnya kalau main ke sini kan ada protokol kesehatan yang kita udah rajin ikuti, insya Allah sih kita terhindar ya dok ya, termasuk bumil itu sendiri. Jadi sebenarnya menjaga kehamilan di tengah pandemi COVID-19 ini ada bedanya secara khusus atau bagaimana sih dok, sehingga perlu ada persiapan baik fisik maupun mental yang perlu diperhatikan matang-matang dok? Ya, betul. Jadi memang pada awalnya memang ada pernyataan bahwa ibu hamil itu sebenarnya tidak memiliki resiko yang lebih tinggi daripada komunitas yang biasa gitu. Cuman memang pada artikel terakhir belakangan ini memang disebutkan bahwa memang seorang ibu hamil sebenarnya memiliki resiko untuk terpapar yang lebih tinggi dan memiliki angka morbiditas atau angka kesakitan yang lebih tinggi dibanding dengan populasi yang biasa begitu. Jadi artinya memang perlu dijaga dengan sangat baik sekali begitu ya. Jadi jangan sampai nih kalau bisa terkena COVID gitu. Jadi jaga daya tahan fisiknya, daya tahan mentalnya juga. Baik dari fisik, mental, kemudian dari sosial pendukung ibu hamil sendiri, dari keluarganya, Support sistemnya begitu. Jadi tadi kalau ditanya bagaimana sih apa yang beda gitu. Yang pertama ya memang kita harus mengoptimalisasi tadi status imunitas atau daya tahan tubuh dari seorang ibu hamil begitu. Caranya mungkin tetap dengan bergerak aktif gitu ya, minimal 15 menit sehari melakukan aktivitas ringan sedang gitu, kemudian memenuhi kebutuhan nutrisinya gitu ya, kebutuhan nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang begitu. Jadi terkadang seorang ibu hamil harus kontrol ke dokter, diperiksa status nutrisinya, diperiksa kadar hemoglobinnya, vitamin D-nya, ferritin ya. Memang akan sedikit ekstra gitu ya, karena memang dibutuhkan nutrisi khusus supaya daya tahan ibunya bertahan gitu. Oke. Jadi tadi tipsnya lebih ke jaga nutrisinya, terus juga aktivitas fisiknya juga, bukan berarti lagi seperti ini gitu kondisinya jadi ada alasan untuk lebih banyak rebahan gitu ya dok. Nggak begitu juga ya dok ya, karena kan harus aktif bergerak supaya menjaga juga staminanya tadi ya dok ya, biar prima begitu ya dok ya. Termasuk juga istirahatnya, kelola stresnya juga ya dok. Kelola stresnya begitu. Jadi memang kebanyakan kan bekerja dari rumah nih trennya belakangan ini. Jadi melakukan hobi-hobi seperti saya lihat tren belakangan ini bertanam, kemudian berkebun gitu ya. Berkebun. Itu cukup untuk tindakan-tindakan yang bisa dilakukan untuk mengelola stres gitu. Istilahnya bikin rileks lah ya. Membuat rileks karena memang ibu hamil yang rileks tentu keluaran persalinannya nanti juga akan lebih bagus. Intinya gitu. untuk mempersiapkan persalinan juga dengan tadi mental yang happy gitu ya dok, happy, yang betul. sehat gitu ya. Ibu hamil harus happy. Iya, apalagi kan begini dokter, ada perubahan hormonal, perubahan fisik, semuanya lah ya, perubahan
apa ya, istilahnya transisi nih dari yang tadinya mungkin gak hamil terus kemudian ada janin gitu ya dok ya. Ya, betul. Jadi kan secara tidak langsung itu akan mempengaruhi tadi pikiran juga, psikis juga gitu. Apalagi ini kan 9 bulan nih dok. Betul. Dan kalau misalnya ini masih hamil muda nih gitu ya, nah, kita nggak tahu kan nih pandemi sampai kapan sih berakhirnya gitu. Apalagi lihat atau mantau berita kok seperti ini ya kasusnya, kok meningkat itu zona merah di mana-mana gitu ya dok. Apalagi di kota besar seperti Jakarta misalnya. Intinya jadi tambah beban pikiran juga secara tidak langsung ya dok ya. Betul. Nah ini kan tiap trimester ada tantangannya masing-masing nih dok, begitu ya dok ya. Ini yang perlu diperhatikan berarti apa nih dok? Kesiapan fisik dan mental ibu hamil dan juga tadi support sistemnya juga dalam apa ya, membawa trimester 1, 2, dan 3 ini supaya berjalan dengan lancar. Nah, betul. Jadi memang kalau dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia memang menganjurkan tetap berkomunikasi dengan baik dengan provider kesehatannya, baik itu bidan maupun dokter spesialis obstetri dan ginekologinya. Gunanya apa? Untuk mengantisipasi tanda-tanda bahaya di tiap trimester. Misalnya kalau di trimester pertama begitu ya, kita mesti antisipasi mual muntah yang hebat, lebih dari 4 kali sehari. Kemudian terdapat perdarahan yang tidak terkontrol gitu ya. Jadi apabila ada tanda-tanda tersebut, kemudian ibunya merasa lemas, dehidrasi, sebaiknya langsung mengunjungi fasilitas kesehatan gitu. Selama itu tidak muncul boleh ditunda begitu. Kemudian kalau trimester kedua biasa yang muncul adalah kontraksi dini begitu. Jadi kalau sudah ada tanda kontraksi kok ada bersalin lebih awal, nah sebaiknya langsung berkomunikasi dengan provider kesehatannya supaya bisa langsung ditangani begitu. Untuk trimester ketiga yang lebih sering muncul misalnya adalah kenaikan tekanan darah, kemudian sakit kepala atau nyeri kepala yang hebat, kemudian tanda-tanda akan kejang begitu. Jadi itu yang mesti diantisipasi dan harus dikomunikasikan sekali lagi dengan provider kesehatannya begitu. Jadi harus mengenali kondisi atau resiko apa nih yang bisa aja terjadi di tiap trimester gitu itu ya, tanda dok, bahaya yang harus dikenali begitu. Iya, karena kan waktu di awal-awal pandemi ya, kembali lagi ya dok ya, waktu itu pernah baca juga deh, kalau tidak terlalu penting usahakan tidak kemana-mana dulu, di rumah aja gitu ya dok ya. Termasuk kunjungan ke rumah sakit waktu itu ya dok ya, waktu Maret akhir tuh kan masih baru-baru ya, belum banyak info juga, masih bertanya-tanya orang gitu ya. Katanya kalau apa ya, harus ada kenali gejala kondisi kegawatan, kalau enggak ya ditunda aja sebaiknya. Tapi kalau sekarang boleh dong, artinya gini, kan tiap trimester itu kan kita biasanya kan ada USG, terus juga artinya apakah masih ya udah sebisa mungkin manfaatkan dulu lah telemedicine, artinya konsultasi by online dulu. Tapi kalau situasinya sekarang kan udah adaptasi kebiasaan baru ya, yang insya Allah jauh lebih aman juga. Jadi nggak apa-apa juga dong sering-sering ke rumah sakit, atau tetap bagaimana dok? Oh, jadi kalau memang USG memang mau tidak mau harus diperlukan, terutama memang pada saat trimester pertama sampai kehamilan 11 minggu itu yang akan menentukan apakah kehamilannya di dalam atau di luar kandungan. Kemudian juga menentukan ada yang kita sebut untuk menentukan usia gestasi. Usia atau usia kehamilan. Itu paling akurat ditentukan memang di trimester pertama. Jadi memang sebaiknya seorang ibu hamil mengunjungi seorang dokter kandungan untuk melakukan ultrasonografi. Begitu. Jadi kemudian pada trimester kedua di kehamilan 20 sampai 24 minggu sebaiknya juga mengunjungi dokter kebidanan kandungan sekali lagi begitu untuk melakukan screening atau pemeriksaan anatomi janin, apakah ada kelainan atau tidak. Nah, nanti di situ dokter akan memberikan anjuran apakah dia harus kembali lagi dalam 1 bulan, 2 bulan, begitu sampai masa persalinannya nanti. Begitu. Sekaligus pada saat berkunjung akan dilakukan pemeriksaan laboratorium seperti yang saya bilang tadi untuk screening awal, status nutrisi, kemudian pemeriksaan dari darah, urin, sebagainya untuk menentukan resiko sebenarnya apakah ibu hamil ini beresiko atau tidak. Nah, semakin beresiko tentu saja akan semakin sering berkunjung ke provider kesehatan. Nah, kalau berkunjung ke provider kesehatan sebaiknya memang harus kalau bisa bikin janji, membuat janji. Janji temu dulu. Iya, janji temu karena memang kalau bertemu dengan dokter tentu kita terkadang menunggu di antrian gitu ya, supaya antriannya tidak terlalu lama begitu. Nah, memang kalau di Brawijaya Hospital di Saharjo memang kita bisa membuat janji, jadi
waktu tunggu pasien tidak terlalu lama, begitu. Iya. Jadi mengurangi resiko terpapar dengan pasien-pasien yang lain juga, begitu. Itu salah satu kelebihan untuk membuat janji temu dengan provider kesehatan, Alhamdulillah ya. gitu. Jadi nggak ada alasan untuk menunda pemeriksaan atau apa gitu Iya, ya. betul. Karena khawatirnya walaupun memang tadi protokol kesehatannya sudah berjalan dengan bagus gitu ya dok ya, tapi tetap ada rasa, tetap aja ada rasa khawatir, nih mau keluar rumah nih, takutnya tadi resiko terpapar atau apa, sehingga ada juga yang masih aja menunda pemeriksaan gitu kan, sehingga mungkin khawatirnya ada kondisi kegawatan, tergantung dari faktor resikonya juga tadi sih gitu ya, yang mungkin tidak terdeteksi lebih awal gitu, sehingga nanti khawatirnya berakibat fatal begitu ya dok ya. Tapi sebenarnya menarik sih dok mengenai yang tadi resiko. Kalaupun resikonya ini nggak ada, ya insya Allah aman-aman aja begitu ya dok ya. Tapi kalau yang maksudnya tadi ada resiko yang cukup sedang atau bahkan tinggi, ini resiko tuh maksudnya apa? Faktor resiko yang perlu diperhatikan, entah itu kondisi ibunya atau janinnya itu sendiri. Nah, dari dua-duanya resikonya bisa muncul. Misalnya pada saat kunjungan pertama dokter tentu akan menanyakan riwayat bagaimana di keluarga, riwayat penyakit sebelumnya begitu. Penyakit penyulit secara sistemik, misalnya ada asma atau riwayat diabetes di keluarga, tentu akan berbeda penanganannya. Ada riwayat hipertensi sebelumnya di keluarga, tentu akan berbeda penanganannya dengan ibu-ibu yang tidak memiliki riwayat medis sama sekali begitu. Dan kemudian pada saat USG juga akan diketahui apakah bayi ini memiliki risiko yang tinggi atau tidak begitu. Dan tadi kalau seperti dikatakan, kalau keluar tentu saja ada perasaan takut begitu ya. Saya rasa itu yang harus kita tanamkan, bahwa kita mesti stay positif, tetap positif, bahwa asalkan kita mematuhi protokol kesehatan yang berlaku sesuai anjuran pemerintah dengan memakai masker, kemudian menjaga jarak antara satu individu dengan yang lain, kemudian dengan menjaga higiene tangan dengan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, saya rasa itu sudah cukup untuk tetap menjaga seorang ibu supaya tidak terinfeksi COVID. Dan yang perlu dipastikan juga berarti kan carilah fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang memang bisa dibilang lengkap, terus juga tadi yang melakukan standar protokol kesehatan juga cukup baik gitu ya dok ya. Karena kan biar bagaimana itu yang membuat ibu hamilnya dan juga pasangannya dan keluarga juga tenang gitu kan. Merasa percaya aman. Begitu ya dok ya. Tapi kalau untuk sekedar sharing boleh dong, di Brawijaya Hospital Saharjo sendiri bagaimana sih dok? Tadi kan tetap janji temu, tapi nanti suasana di sana juga seperti apa? Sebagai gambaran supaya ibu hamil juga tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan konsultasi begitu ya dok. Baik. Jadi memang tadi selain ada janji temu begitu, kita melakukan protokol untuk membatasi supaya jumlah individu yang berada dalam ruangan tidak terlalu banyak. Jadi pada saat masuk memang sesuai jam pertemuan tadi, kemudian dilakukan screening untuk pemeriksaan suhu, kemudian diusahakan hanya ditemani oleh satu orang, yaitu suami, begitu supaya tidak terlalu banyak orang berkerumun. Kemudian pada saat nanti perencanaan bersalin tentu sudah diberitahukan kepada ibu sendiri bahwa akan dilakukan screening atau pemeriksaan COVID. Karena tujuannya tidak lain adalah supaya ibu ini bersalin dengan aman juga. Sudah standar begitu. Akan ada pemeriksaan COVID yang dilakukan supaya nanti akan dilakukan persiapan-persiapan apabila ternyata memang terinfeksi gitu. Kalau terinfeksi tentu kita akan berikan perlakuan khusus. Termasuk yang mendampinginya juga. Termasuk yang mendampinginya juga begitu. COVID juga begitu ya dok ya. Intinya mau dia periksa hanya sekedar check up biasa dengan yang persiapan persalinan itu ada bedanya juga tidak dok? Atau mungkin yang tadi yang hanya untuk persiapan persalinan saja yang ada rangkaian pemeriksaan lengkap begitu ya? Untuk yang akan bersalin bersama Brawijaya Hospital akan ada persiapan tadi. Namun jika hanya memeriksakan kehamilan, kita hanya melakukan pemeriksaan screening suhu saja. Tidak perlu harus melakukan pemeriksaan COVID sebelumnya. Ini sebagai gambaran gitu ya, supaya kita jadi makin tenang juga nih gitu ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali lebih rinci lagi di segmen selanjutnya ya dok ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga, masih membahas mengenai menjaga kehamilan di tengah pandemi bersama dengan Dr. Sang Arifianto SPOG. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Brawijaya Hospital Saharjo. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com. Dan dokter, dilanjutkan kembali ya Dokter Sang ya. Baik. Jadi dok, kan kalau dinyatakan positif hamil, alhamdulillah gitu ya, apalagi kalau memang ini sudah dinanti-nanti gitu kan ya. Bersyukur sekali. Bersyukur sekali, alhamdulillah gitu ya. Jadi kan tiap trimester itu kan ada tantangannya gitu ya. Trimester awal, tengah-tengah, dan akhir menjelang persalinan. Nah, sebenarnya begini dokter, di awal ini kan ada yang kalau orang awam bilang nih, oh biasanya tuh mual muntah tuh, morning sickness gitu-gitu. Tapi kan bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh kita dok, kalau mau makan aja nggak nafsu gitu ya istilahnya, muntah lagi gitu-gitu. Jadi bagaimana supaya nggak jadi malnutrisi juga, tapi juga terpenuhi nutrisi apa tuh, zat gizi makro-mikronya ya istilahnya. Makronutrien dan mikronutriennya terpenuhi. Iya, makronutriennya supaya ibu hamilnya sehat, babynya juga insya Allah juga sehat gitu. Kira-kira seperti apa itu dokter? Jadi kalau trimester pertama memang betul ibu-ibu cenderung akan merasakan mual dan beberapa muntah. Apalagi sebelumnya sudah memiliki penyulit seperti penyakit gastritis atau sakit mah, itu tentu akan lebih beresiko atau lebih merasakan mual muntahnya pada saat trimester pertama. Begitu. Jadi memang beberapa ibu hamil tuh punya sensitivitas terhadap bau-bauan atau makanan ya. Itu yang perlu diketahui gitu. Jadi kalau saya sebenarnya tidak bisa nih nyium bau seperti ini ya, janganlah dekat-dekat dengan bau yang seperti itu. Atau misalnya nggak bisa makan pedas atau yang asam-asam ya, jangan yang makan pedas dan asam-asam begitu ya. Kemudian yang perlu diwaspadai adalah ketika mual dan muntah berlebihan. Ya, dan batasnya adalah biasanya 4-5 kali sehari begitu. Jadi sudah sampai 4-5 kali tidak bisa minum air sama sekali dan ibunya merasa lemas, dehidrasi, itu tentu kita harus memberikan nutrisi tidak bisa dengan di rumah saja begitu. Itu harus diberikan dulu obat-obatan supaya mengurangi mual dan muntahnya. Bila ini tidak efektif tentu harus dilakukan perawatan. Oleh karena itu memang perlu dikomunikasikan kalau sudah mual muntah yang tidak terkontrol, memang harus berkomunikasi dengan dokternya begitu. Kemudian mengenai makro dan mikronutrien, memang gizi seimbang sama seperti sebelum hamil, proporsinya. Kemudian memang perlu ditekankan beberapa, misalnya pada saat trimester pertama dibutuhkan asam folat begitu. Asam folat lebih dibutuhkan, seharusnya memang dari 3 bulan sebelum hamil sudah dimulai suplementasi. Dari merencanakan Iya, dari perencanaan kehamilan memang seharusnya sudah diberikan suplementasi folat. Tetapi kan beberapa ibu yang hamil tidak melakukannya atau tidak tahu terkadang kalau sudah hamil begitu. Jadi memang dikejar suplementasinya pada saat hamil. Kita konsumsi makanan-makanan yang tinggi folat, misalnya pada brokoli begitu ya, atau dilakukan dengan tablet penambahan folat gitu. Kemudian memang dianjurkan untuk mengukur status nutrisi, misalnya pengukuran hemoglobin, pengukuran kadar vitamin D begitu ya, karena memang ini nutrisi-nutrisi yang diperlukan untuk pembentukan janin. Iya, gitu. karena trimester awal ini kan pembentukan janin krusial. Ada yang bilang bahwa kalau hamil itu seperti sedang bangun gedung begitu ya. Jadi fondasinya seperti apa gitu ya? semen sama pasirnya kan harus cukup. Nah, gitu. Semen sama pasir itu adalah makro dan mikronutrien tadi. Jadi memang harus terukur sekali gitu. Apakah harus dikoreksi atau cukup dengan dosis suplementasi saja? Oh, nggak cukup hanya mengandalkan makanan yang kita peroleh sehari-hari itu, Dok? Nah, pada masyarakat Indonesia ini yang perlu diketahui, khususnya mengenai vitamin D begitu ya, hampir lebih dari 90% masyarakat di Indonesia mungkin karena berkulit gelap begitu, justru malah kadar vitamin D-nya lebih rendah begitu. Jadi padahal vitamin D ini diperlukan untuk menjaga status imunitas ibu. Padahal kan di negara tropis harusnya di negara tropis, paparan sinar matahari cukup dong. Nah, betul sekali. Tapi memang akhir-akhir ini dengan penggunaan tabir surya, kemudian kalau udah agak panas kita kan agak malas ya berjemur, takut hitam begitu. Pakai payung gitu. Kemudian ibu-ibu yang kulitnya sedikit coklat begitu, memang
pembentukan vitamin D di tubuhnya sedikit berbeda dengan orang-orang yang berkulit terang begitu. Jadi memang harus dideteksi Oh, untuk jadi masyarakat harus Indonesia. cek ini udah kurang atau belum nih vitamin D-nya gitu Ya ya? betul, status nutrisinya apakah tercukupi atau tidak. Karena mau tidak mau seorang janin ini mendapatkan nutrisi dari ibunya. Bahkan Gitu. kalau untuk perempuan katanya vitaminnya bagus buat kesuburan gitu ya, Dok Betul, ya? mempengaruhi fertilitas, Iya. mempengaruhi pembentukan janin, mempengaruhi status imunitas, terutama kan diperlukan. Imunitas saluran nafas begitu diperlukan sekali pada saat kehamilan di tengah pandemi ini. Iya, jadi Begitu. memang sebetulnya nih bagus ya memanfaatkan tadi yang sinar matahari. Mungkin di jam berapa sampai jam berapa? Oke, ya. Berjemur. Dianjurkannya memang dari pukul 8 sampai 9, dimulai dulu dari 5 menit, ditingkatkan sampai 15 menit. Setiap hari, Dok, Setiap ya? hari, begitu. Dan boleh menggunakan tabir surya di beberapa bagian tubuh saja. Asam begitu. folat, vitamin D, Vitamin D. kan sering juga vitamin E gitu ya. Iya betul, vitamin E. Ada beberapa nutrisi-nutrisi lain yang memang dibutuhkan, namun kadarnya sebenarnya tidak terlalu krusial karena pada orang Indonesia tercukupi. Tadi yang saya bilang yang mesti dideteksi adalah kecukupan vitamin D tadi karena Vitamin D. mayoritas menurut penelitian lebih dari 90% ternyata kita defisiensi vitamin D. Oh, makanya harus konsumsi suplemen berapa ribu IU itu Iya, apa gitu ya, beberapa sering puluh denger ribu ya. international unit sebagai dosis koreksi. Berapa, Dok? Ya tergantung kadarnya Oh, nanti. tergantung kadarnya Tergantung juga ya, kadarnya Dok, pada ya. saat pemeriksaan. Oh, tapi nanti. itu memang lebih detail lagi ya, Dok ya. Lebih detail Cuma lagi. konsul per orang ya, Dok ya. Karena tiap Iya. orang pasti beda-beda kondisinya Betul, ya, Dok ya. Oke. dipersonalisasi kehamilannya, begitu ya. Jadi yang penting adalah kebutuhan zat mikro makronutriennya tadi ya, Dok ya. Iya, betul. Intinya pola gizi yang seimbang, terus mengenai kenaikan berat badan juga harus sesuai dengan target kali ya, Dok ya. Betul. Karena ada yang khawatirnya gini, malnutrisi karena tadi ada kondisi mungkin mual muntah, nafsu makannya Iya. jadi nggak bagus gitu ya. Tapi ada juga yang karena lagi hamil makan 2 kali nih, Makan 2 2 kali, porsi. betul. Jadi takutnya obes, resiko apa Obesitas lagi? resiko untuk diabetes mellitus gestasional juga malah keluar. Jadi memang dijaga supaya seimbang begitu. Komunikasi dengan bidan, kami dokter bidan dan kandungan untuk menentukan indeks massa tubuh ibunya begitu ya. Jadi, oh Bu, kita harus makan proporsinya segini gitu ya, karbohidratnya dijaga seperti ini. Itu kan memang harus komunikasi ya dengan provider kesehatan gitu. Dok, kalau yang memang tadi dokter bilang ada faktor resiko penyakit penyerta sebelumnya, misalnya Betul. dia ada DM atau hipertensi, ini beda ya dengan kasus yang preeklamsi atau yang diabetes gestasional tadi, Dok? Jadi memang berbeda tapi sebenarnya berhubungan begitu. Karena memang sebenarnya kalau sudah punya resiko diabetes sebelumnya, kemudian hamil memiliki resiko untuk menderita diabetes mellitus gestasional lebih tinggi daripada ibu hamil yang tidak memiliki diabetes sebelumnya. Intinya jadi faktor resiko tersendiri. Faktor resiko atau di keluarga terdapat garis keturunan diabetes itu juga memiliki resiko untuk DMG atau diabetes mellitus gestasional begitu. Oke, tapi sebenarnya dilihat-lihat ya sebenarnya sebelumnya dari riwayat kesehatan seperti apa Betul, sih? betul. Mungkin kehamilan yang sebelumnya barangkali ini anak kedua nih Betul, hamil lancar-lancar sebelumnya. aja, tapi yang kedua ini mungkin kok jadi bawaannya lebih berbeda gitu ya, Dok Betul. ya. Dan memang menjadi protokol bahwa di usia kehamilan 24 sampai 28 minggu sebaiknya dilakukan deteksi apakah seorang ibu ini memiliki diabetes mellitus atau tidak begitu. Sudah standarnya Sudah juga terstandar, ya. Untuk begitu. mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya Betul, gitu ya, karena Dok ya. resikonya banyak sekali apabila ternyata diabetes mellitus dan sebenarnya resiko tadi bisa dicegah supaya progresivitas penyakitnya tidak merugikan untuk kehamilan. Atau begitu. mengancam ibu Mengancam ibu atau mengancam janinnya ya janinnya, begitu betul, ya, Dok ya. Karena betul. mungkin resiko apa sih yang kita takutkan ya, Dok ya, di trimester awal tuh. Artinya makanya penting sekali menjaga daya tahan tubuh ibunya dengan menjaga nutrisinya, menjaga suplemennya, terus menjaga fisiknya segala macam. Selain kondisi janinnya juga, artinya kondisi ibu kan pasti apa faktor usianya juga, faktor dia macam-macam kan yang perlu dievaluasi. Emang kompleks ya, Dok ya. Tapi secara umum seperti apa sih, Dok? Secara umum di trimester pertama memang saya rasa nutrisi saja, Nutrisi. ya, begitu. Kemudian apakah ada riwayat abortus sebelumnya, riwayat begitu, keguguran, sebelumnya. begitu. Karena memang trimester pertama rawan untuk terjadi keguguran. Kemudian apabila sampai terjadi perdarahan, meskipun hanya perdarahan yang minimal, sebaiknya memang dikonsultasikan kepada dokter, begitu. Oke, Ya. jadi ada memang itu
personal ya gitu ya dok ya. Personal, Itu memang konsultasikan ke dokter yang menanganinya langsung gitu ya dok. Ya. Nah kalau yang oke lah, ini alhamdulillahnya aman nih di trimester awal gitu. Terus akhirnya ini kita memasuki trimester kedua nih gitu ya. Tantangannya apa sih? Kan istilahnya janinnya udah mulai apa nih? Istilahnya udah terbentuk gitu kan. Organ-organnya. Jadi tujuannya mungkin USG atau kunjungan di trimester tengah ini juga apa, tantangannya juga apa lagi, sehingga persiapan baik fisik ataupun mentalnya juga apa yang perlu diperhatikan juga dokter. Baik, untuk trimester kedua sendiri sebenarnya yang perlu dilakukan adalah mengetahui perkembangan janinnya, apakah sesuai kurva pertumbuhan. Jadi setiap janin itu memiliki kurva pertumbuhan masing-masing dan kita harus melihat apakah tumbuh dengan optimal atau tidak, sesuai kurva atau tidak. Begitu. Jadi dokter akan menilainya melalui ultrasonografi. Kemudian pada trimester kedua ini yang perlu dilihat adalah apakah ada kelainan-kelainan di anatomi janin gitu. Apakah kelainan ini nanti tentu apabila ditemukan kelainan tentu akan diarahkan apakah bisa dikoreksi pada saat di dalam rahim atau pada saat dilahirkan nanti begitu. Jadi memang krusialnya adalah untuk mengetahui apakah terdapat kelainan pada janin begitu. Ya kita bisa sebutkan ada banyak lah kelainan di jantung, ada ginjal macam-macam Wah, ntar gitu deh ya. kapan-kapan ya dok ya. Iya, kalau jadi untuk mesti lebih didiskusi, detailnya lagi. mesti ketemu sama dokternya gitu ya. Dan memang USG salah satunya cara untuk melihat apakah terdapat kelainan tadi. Jadi Gitu. paling enggak nih di trimester awal 1 kali USG. Pastikan Betul. dulu nih hamil Di dalam atau di di luar. dalam atau di luar. Kemudian menentukan usia gestasinya tadi, usia kehamilannya. Karena ini akan dijadikan patokan ke depannya. Oke. Begitu ya. Apakah ini kehamilannya nanti cukup bulan, kurang bulan, atau lewat bulan, itu patokannya dari USG yang trimester pertama tadi. Oke, kalau yang Begitu. trimester kedua berarti USG-nya untuk memastikan ada kelainan Pertumbuhannya, atau tidak. pertumbuhannya tumbuh sesuai kurva pertumbuhan atau tidak, kemudian apakah terdapat kelainan anatomi janin atau tidak, begitu. Solusinya bagaimana? Apakah bisa diintervensi atau mungkin Diintervensi pada atau saat- nanti pada saat kelahiran dipersiapkan intervensinya, begitu. Oke. Gitu. Nah, kalau yang trimester akhir nih biasanya trimester 2 lebih ke situ aja ya, Dok ya. Kemudian diwaspadai, biasanya trimester kedua itu yang rawan adalah terjadi infeksi. Jadi kontraksi yang lebih awal. Infeksi apapun ya, Dok ya. Ya, misalnya infeksi dari genital janin lahir, infeksi saluran kemih, begitu itu akan menimbulkan kontraksi pada kehamilannya sehingga rawan untuk terjadi persalinan prematur. Kan tentu tidak baik juga apabila bayi Iya. dilahirkan lebih cepat dari Resiko usia. tadi ya bayi lahir prematur tadi ya, Dok. Betul, Berat badan betul. lahir rendah atau apapun lah itu ya, Iya, Dok ya. iya. Tapi berarti kalau yang logikanya kalau kan sering dengar keluhan juga nih keputihan lah Nah, saat kehamilan Betul, atau betul. ada flek atau apa. Nah itu sebenarnya bagaimana, Dok? Kalau hal-hal yang sering kita dengar itu ada yang bilang ah nggak apa-apa perubahan hormonal gitu ya. Ada Iya, juga yang bilang iya. seperti itu gitu. Mungkin stres atau apa gitu ya. Tapi bagaimana, Dok? Oke, keputihan yang normal ya adalah keputihan yang tidak mengganggu wanita tersebut, misalnya jumlahnya tidak terlalu banyak, kemudian tidak menimbulkan perasaan gatal sampai merasa tidak nyaman, kemudian konsistensinya tidak pekat, begitu itu masih normal, dalam batas normal. Namun apabila sudah pekat, putih atau bahkan hijau, kemudian ada rasa gatal, bahkan ada beberapa menimbulkan demam, kemudian gangguan pada berkemih, kemudian ibu tersebut merasakan anyang-anyangan, susah berkemih, begitu, itu yang harus kita terapi dengan segera karena bahayanya adalah tadi persalinannya bisa berlangsung prematur apabila tidak diobati infeksinya. Resikonya. Jadi perlu pahami juga mana yang keputihan normal dan yang abnormal tadi Betul, ya. Dari gitu. warnanya, dari baunya, Baunya, atau tekstur, betul, tekstur, macam-macam kemudian ya. Keluhan yang dirasakan ya, gitu ya, Dok ya. Kalau yang tadi ada perdarahan, ada flek. Nah, itu tanda infeksi juga atau Perdarahan bisa karena infeksi, kemudian bisa juga karena tadi yang mesti dievaluasi juga pada saat trimester 2 adalah letak plasenta. Begitu, yang banyak terjadi adalah plasentanya ada yang menutupi jalan lahir, ada yang di dekat jalan lahir, ada faktor yang baby-nya ini ya, Dok? faktor pertumbuhan plasentanya, begitu ya. Ya, kalau sampai terjadi perdarahan atau flek, ya itu tanda tadi bisa persalinan prematur atau kemungkinan letak plasentanya terdapat kelainan, begitu. Tapi kalau berarti sekarang kita di trimester akhir ini lebih ke
persiapan persalinannya tadi ya Persalinan, dok ya. betul. Kalau trimester terakhir lebih dipersiapkan untuk apabila sudah di screening semuanya normal semuanya, lebih diputuskan bagaimana metode bersalinnya. Apakah akan bersalin dengan normal atau memang sudah direncanakan untuk menjalani persalinan seksi cesaria begitu. Atau ada juga yang disebut persalinan percobaan, misalnya akan dicoba misalnya persalinan normal, misalnya di kehamilan sebelumnya sudah pernah seksi cesaria, kemudian diputuskan Dicoba bahwa kita normal. coba untuk normal gitu. Oh. Jadi memang metode persalinan ini yang harus dikomunikasikan dengan penolong persalinannya. Tergantung dari status kesehatan ibunya juga, terus juga fasilitas juga dan juga Fasilitas tenaga kesehatan juga, tim ya. medisnya juga begitu Nah, ya dok itu ya. juga itu yang penting di garis bawahi bahwa pada masa-masa pandemi seperti ini sebaiknya seorang ibu hamil itu mengunjungi provider kesehatan yang sama. Jadi kadang kita pernah dengar ada yang namanya dokter shopping. Jadi pindah-pindah dokter sana satu ganti-ganti yang lain. Seringkali saya menemukan ibu-ibu hamil yang seperti itu. Jadi ketika sudah terima pasien pada trimester akhir, dokternya bingung karena kita tidak cukup data untuk melihat data-data sebelumnya. Dan kalau sudah bersama satu dokter, biasanya dia akan lebih aware, lebih concern terhadap kesehatan ibu tersebut karena memang dari awal ya dari udah awal diikuti sudah tahu perkembangannya. riwayatnya begitu. Jadi sampai bersalin akan diikuti dengan baik oleh dokter tersebut Oke. begitu. Itu juga mungkin masalah kenyamanan dan kepercayaan juga ya Nyaman, dok. betul. Ya. Maka dari awal tuh mesti riset dulu kali ya. Ya, boleh nyari. Saya mau dokter siapa ya ini. Kalau nggak nyaman boleh pindah, tapi jangan sering-sering Jangan ya. sering-sering. Karena takutnya nanti kan track recordnya jadi kurang Track recordnya, detail ya. betul, track recordnya oke. tidak terpantau kalau ada Tidak sesuatu yang terpantau. mengkhawatirkan, betul. Oke, baik. Ada lagi tambahan untuk trimester akhirnya sebelum kita masuk ke pertanyaan dari email. Ya, tanda-tanda bahaya tadi yang saya sebutkan, kalau ada kelainan plasenta, ada perdarahan, kemudian mungkin terjadi pecah ketuban. Nah, seringkali terjadi pecah ketuban di trimester akhir, lebih awal dari sebelumnya. Itu yang mesti dibedakan apakah ini keputihan atau ketuban gitu ya. Kadang sudah dibedakan ya ibu hamil atau nggak kurang Ya. paham ya dok. Ini apa, ini cairan apa gitu ya Ya, dok itu biasanya ibu hamil yang ini keringatan biasa atau keputihan atau ketuban, itu yang mesti diperhatikan apakah Iya. itu sebenarnya suatu Diperiksakan tanda, juga kali ya. tanda bahaya atau Oke, tidak. baik. Kita masuk ke pertanyaan email dulu ya dok ya. Yuk. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia ibu hamil yang ditanyakan serta tempat tinggalnya ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Fitria. Baik. Ibu Fitria usianya 36 tahun dari Jakarta. Dokter, saya baru hamil anak pertama dan baru 2 minggu kehamilannya. Mau tanya nih, kira-kira porsi makanan perlu diperbanyak nggak dok? Lalu nutrisi apa saja yang diperlukan untuk kehamilan 2 minggu? Thanks dok, gitu. Jadi mungkin opsi juga kali ya kalau makan di trimester awal tuh baiknya seperti apa sih gitu ya. Oke. Intinya pilihan menunya barangkali gitu ya. 2 minggu loh, oke. 2 Seperti minggu, apa baik. ya? Nutrisi apa saja yang diperlukan? Terus juga mengenai target kenaikan berat badan bumil tuh dihitungnya per apa sih dok? Per trimester tadi atau per minggu? Atau memang kebutuhan kalorinya berubahnya jadi seberapa jauh sih begitu? Oke. Untuk Mams Fitria tadi ya cukup bagus ya, cukup aware Spesifik gitu. 2 aware. minggu dia udah mulai concern dengan kehamilannya begitu ya. Jadi memang kalau masih 2 minggu pertama tadi memang ditentukan dulu berat badan sebelum hamilnya gitu ya. Dia indeks massa tubuhnya masuk kemana Oke. gitu ya. Apakah dia masuk normal atau dia sebenarnya masih kurang gitu ya. Under gitu. Atau malah berlebih Oh, gitu, over. berlebih. Nah, tentu itu ibaratnya adalah proporsi makannya berbeda-beda gitu. Kalau masih normal-normal saja, berarti proporsi makanannya tetap dijaga sama seperti sebelum hamil. Kemudian tadi nutrisi-nutrisi yang perlu diperhatikan pada saat trimester pertama memang kebutuhan asam folatnya tinggi, Ya. begitu ya. Tadi saya sudah sebutkan ada makanan-makanan yang memiliki kandungan folat yang tinggi, begitu Brokoli ya. tadi. Ada brokoli contohnya, begitu ya. Kemudian kemudian pemeriksaan status nutrisi penting untuk dikoreksi dari awal begitu. Kemudian penambahan berat memang kita perhatikan
pada saat ultrasonografi dilihat dari janinnya juga, begitu ya, apakah sesuai kurva pertumbuhan atau tidak. Memang idealnya penambahan berat ibu tadi disesuaikan dengan indeks massa tubuh sebelum hamilnya, begitu, IMT-nya. Jadi gitu memang kalau ditanya idealnya berapa dok untuk ibu hamil, tidak bisa disamaratakan gitu ya. Gitu kita mesti lihat status nutrisi ibu hamil pada saat datang ke dokter, begitu. Jadi Bu, sekian beratnya bolehnya nambah, begitu ya. Kalau pantangan sih enggak, atau Pantangan, tidak boleh atau jangan dulu sebaiknya, apalagi di hamil-hamil muda begini gitu kan. Misalnya makanan, dia suka makanan yang mentah gitu ya kan. Ya kan? Oke. Ya kan? Oke, betul sekali memang. Nah, itu yang selalu dipesankan pada pasien-pasien saya bahwa memang kalau ibu hamil kita restriksi untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang mentah terlebih dahulu. Misalnya kalau membakar ya, daging bakar, steak atau sate, usahakan dibakar dengan matang gitu sempurna ya. gitu Ya, matang sempurna karena memang apabila kurang matang akan menjadi vektor untuk parasit-parasit tertentu yang menimbulkan infeksi-infeksi selama kehamilan, begitu. Tapi kalau dia seleranya suka makan yang pedas atau apa gitu, gak apa-apa juga asal tidak berlebihan. Asal tidak berlebihan dan tidak menimbulkan sensasi mual dan muntah tadi. Oke, yang penting tadi asupannya cukup begitu ya dok. Cukup, ya. ya. Kalau untuk tambahan seperti susu hamil, susu untuk ibu hamil gitu, itu sebenarnya bagaimana dok? Kan Oke, banyak jadi juga. memang kebutuhan kalsium krusial juga. Ya, saya mesti katakan bahwa kebutuhan kalsium pada ibu hamil sangat krusial, sehingga memang perlu ada perubahan pola diet gitu ya, karena memang orang Indonesia jarang yang minum susu gitu, jadi memang harus disesuaikan untuk ekstra minum susu, atau bila tidak bisa minum susu tentu harus dikomunikasikan apakah harus diberikan tablet kalsium begitu ya, yang nanti dosisnya tentu disesuaikan sesuai dengan kemampuan seorang ibu ini gitu ya. Kalau untuk tadi asam folat, kalau beda dengan zat besi ya dok ya, zat besi kan katanya penting juga supaya Zat besi menghindari sangat penting. anemia pada bumil gitu ya. Anemia yang mayoritas terjadi pada ibu hamil adalah anemia defisiensi besi memang, sehingga memang sudah menjadi program pemerintah untuk semua ibu hamil diberikan tablet suplementasi besi. Jadi secara global memang dari program WHO diberikan suplementasi besi dan folat, dosis suplementasi. Nah, memang akan diperiksa nih kadarnya begitu ya, apakah kadar zat besinya cukup atau tidak. Ini yang menentukan ibu hamil itu perlu dosis hanya suplementasi saja, pelengkap, atau perlu dikoreksi gitu. Kalau memang harus dikoreksi tentu kita harus memberikan dosis yang di luar dosis suplementasi, misalnya 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari dosis yang tapi memang seharusnya. diperiksa dulu ya dok. Diperiksa dulu ya. Kebutuhannya seberapa banyak gitu jadi ya. tidak bisa secara buta-buta harus kita berikan gitu ya. Atau coba ini coba itu Ya, gitu ya. berlebih tidak baik, kurang juga tidak baik begitu. begitu. Yang sedang-sedang aja, secukupnya begitu ya dok. betul. Ya. Karena ini penting ya dok, masalah nutrisi itu kan sekarang kan ini ya makin tren tuh istilah 1000 hari pertama kehidupan gitu, mencegah stunting sejak dini, sejak masa kehamilan begitu ya dok. Tuh, makanya nih penting sekali ya dok ya. Baik, pertanyaan selanjutnya kalau begitu ya, tadi jawabannya untuk Ibu Fitria sudah sangat detail tadi dokter Sang jelaskan ya. Pertanyaan selanjutnya dari tadi kata dokter moms ya. Mom Paramita sekarang. Bahasanya ya dok ya. Ada yang bilang bunda, ibu, mama ya, siapapun itu yang penting bumi lah ya itu ya dok ya. Paramita, Ibu Paramita, Mom Paramita usia 26 tahun. Dokter, jika kehamilan nih sudah masuk trimester 3 dan dari awal kehamilan belum pernah cek virus dan lain-lain nih dok, apakah masih ada kesempatan untuk mengetahui di trimester 3 ini? Barangkali baru tahu, oh iya, atau baru ingat saya belum periksa ini gitu. Tapi mungkin gak ada keluhan ya, atau ada keluhan aku nggak tahu sih. Apa saja yang harus dilakukan? Terima kasih. Bisa nggak sih kita cek ada kemungkinan terinfeksi virus dan lain-lain di trimester akhir, dan gunanya itu juga apa? Mungkin kan sudah masa pembentukan sudah lewat nih, tapi paling nggak masa persalinan kan sebentar lagi. Apa bedanya tuh dok ketika pemeriksaan virus dan lain-lainnya itu di trimester akhir dengan yang di awal-awal atau di tengah-tengah gitu ya? Jadi memang pada ibu-ibu hamil memang sebaiknya kan sebelumnya diberikan
vaksinasi ya, supaya tidak, misalnya vaksinasi cacar. Sebelum hamil juga vaksin. Iya, sebelum hamil cacar, kemudian Sebaiknya. apa namanya, tetanus dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau udah trimester ketiga saya kurang begitu jelas sebenarnya maksudnya virus yang Virus bagaimana apa begitu juga ya. ya. Karena memang kalau misalnya ibu hamil terinfeksi, contoh paling gampang adalah terinfeksi varicella atau cacar begitu ya. Di trimester berapa begitu ya, itu akan menimbulkan kelainan pada janin begitu kan. Ya itu kalau trimester 3 ya kita akan lebih kepada mempersiapkan apakah muncul kelainan tadi atau tidak begitu. Karena setelah bersalin tentu akan dipersiapkan apabila muncul kelainan-kelainan tadi begitu. Nah, terus virus yang lain ya memang untuk urusan bersalin ya virus yang menjadi trending kita saat pandemi ini ya virus COVID ini tentu akan diperiksa sebelum bersalin apakah ibu ini aman tidak dari infeksi ini. Karena memang akan ada protokol-protokol tersendiri apabila ternyata memang dinyatakan terinfeksi, misalnya lingkungan untuk bersalinnya, kemudian protokol untuk menyusuinya, itu harus dipersiapkan. Kemudian dokter penolongnya, bidan penolongnya, kemudian tata laksana bayinya setelah lahir nanti tentu dibutuhkan protokol khusus. Jadi memang di tengah pandemi ini perhatian kita memang pada infeksi COVID. Kemudian untuk virus-virus yang lain di trimester 3 saya rasa memang lebih kepada screening kelainan anatomi begitu ya, Mas, ada atau tidak begitu. Selama tidak ada dan tidak muncul, saya rasa masih cukup aman begitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, Dokter Sang, kita jeda dulu sebentar, nanti lanjutkan kembali di segmen terakhir ya, Dok ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami di program Dokter Keluarga. Masih bersama dengan Dr. Sang Arifianto SPOG. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Brawijaya Hospital Saharjo. Masih membahas mengenai menjaga kehamilan di tengah pandemi. Dr. Sang dilanjutkan kembali ya di segmen terakhir sebelum ke closing statement. Jadi kan tadi dari awal sampai mau akhir ini yang aku tangkap sih benang merahnya itu lebih ke ya udah ibu hamil tuh harus happy, harus tenang, menjaga tadi kan daya tahan tubuhnya gitu ya, menjaga kesehatan fisiknya, mentalnya apalagi gitu ya. Tapi di tengah pandemi COVID-19 ini berita tuh secara nggak langsung kan banyak ya, Dok, yang membuat pikiran juga. Apalagi zaman sekarang kan sosmed itu kan banyak, kita banyak akses gitu ya. Ada berita ini simpang siur terus tapi tetap aja kepikiran gitu ya, Dok ya. Jadi sebenarnya begini, Dok. Bagaimana sih mengolah stres khususnya pada bumil dan pasangannya nih, suami siaganya ini, supaya istilahnya di tengah pandemi COVID-19 ini bisa tetap prima gitu, sehingga persalinannya insya Allah lancar, bayinya sehat dan kuat gitu. Bagaimana dokter? Jadi memang banyak ini dari pasien-pasien yang merasa khawatir datang ke dokter. Dok, ini gimana nanti bersalinnya? Saya hamil kan katanya kalau COVID gini nggak boleh hamil nih kata BKKBN gitu ya. Gitu. Terus ya, sempat ada statement seperti itu ya, sempat ada ya. Anjurannya. Kemudian nanti gimana dok kalau kontrolnya begitu? Kan biasanya sebulan sekali kita ketemu sama dokter gitu. Ya udah. Jadi memang khawatir boleh, tapi cemas berlebihan jangan, begitu ya. Jadi waspada yang sewajarnya begitu waspada yang sewajarnya memang. Jadi memang level stresnya dijaga supaya tetap pada level-level yang ringan dan sedang saja, begitu ya. Jangan sampai berlebihan, begitu ya. Karena memang kita dari institusi kesehatan, rumah sakit juga berusaha semaksimal mungkin supaya kalau ada pasien hamil datang ke kita tetap aman dan tetap sehat begitu ya. Seperti misalnya dengan memanfaatkan fasilitas telemedicine begitu ya. Perlu itu untuk dicatat apakah dokternya melayani fasilitas telemedicine atau tidak, rumah sakitnya melayani telemedicine atau tidak. Kemudian apabila tidak ya memang harus mencatat kontak pribadi dokternya mungkin supaya apabila terjadi kondisi kegawat daruratan atau kok ini ada yang nggak normal begitu ya, misalnya bayi saya kok geraknya berkurang begitu gitu ya. Kemudian tadi yang level stres, kemudian yang kedua memang harus peningkatan ini level kewaspadaan, misalnya dengan membuat
di hari tendangan janin tuh yang paling simpel gitu ya, di jam-jam tertentu bayi saya nendang gitu ya. Jadi akan merasa lebih aman, lebih secure gitu ya. Dan Betul, kemudian betul. apabila melakukan pertemuan dengan dokter, sebaiknya memang dengan suaminya. Jadi kita sebagai seorang dokter, provider kesehatan, gitu bisa melakukan edukasi kedua belah pihak, gitu ya. Apakah yang kondisi seperti ini normal atau tidak? Kadang pasien datang ke kita karena saya sakit punggung terus-terusan, ini dikira sesuatu yang berbahaya, gitu ya. Padahal sebenarnya bisalah diobati oleh suaminya gitu ya, dipijat Dilus-elus, dikit, dipijit-pijit gitu dikit ya. gitu udah hilang gitu sebenarnya. Ditenangin Ditenangin gitu ya. karena memang sebenarnya hamil tuh sensasi perasaannya tuh berbagai macam sekali. Ada yang cepat capek, ada yang merasa tidak nyaman, cepat pegel, lelah gitu ya. Gitu. Kemudian yang tadi memang selain dengan suami memang dengan keluarga yang lainnya gitu ya. Keluarga lainnya memang harus mendukung gitu ya. Mungkin kalau suaminya sedang bekerja kan memang kita harus memiliki kerabat misalnya mertua atau siapa adiknya siapa yang memperhatikan kondisi apabila terjadi sesuatu kegawat daruratan. Support systemnya Balik gitu lagi harus ya. tetap suportif, kemudian afirmasi positif ke ibunya bahwa Cari informasi yang positif juga. betul, gitu. Jadi memang banyak sekali di sosial media berita-berita yang tidak enak mengenai COVID, mudah menular dan macam-macam. Seperti itu ya, kita juga baca juga dong misalnya join dengan kelompok-kelompok ibu hamil nih gitu ya, yang biasanya saya lihat tuh berbagai sosial media mereka bikin kelompok untuk melakukan olahraga sama tuh secara online ya. yoga, senam hamil yoga, senam online. hamil online masih bisa dilakukan selain untuk menjaga level stresnya supaya tidak terlalu meningkat juga. Kita bisa antar teman bisa saling bertukar gitu ya, bertukar pikiran begitu ya. Salah satu tips dan triknya seperti itu. Jadi sekadar tips juga mungkin buat yang ibu-ibu hamil dan bekerja juga ya. Artinya Nah, bekerjanya bukan dari rumah nih dok, tapi harus tetap misalnya ada kunjungan ke kantor lah sekali atau bahkan ya intinya tetap harus keluar gitu ya dok ya. Tips-tips tambahannya selain mungkin ya tadi ya protokol kesehatan, mungkin ada apa lagi dok ya? Apakah suplemennya ditingkatkan kembali atau bagaimana? Untuk ibu hamil yang masih tetap bekerja selain dengan mematuhi protokol kesehatan ya memang tidak ada jalan lain kecuali untuk tetap menjaga status imunitasnya tadi seperti saya katakan ya gitu, sempatkan tetap berolahraga aktif, kemudian nutrisinya dijaga, kemudian melakukan hobi yang bisa membuat relaksasi gitu ya, tetap melakukan hal-hal tersebut. Iya, Gitu. begitu. Dan bukan jadi alasan juga jadi nggak gerak-gerak juga gitu ya dok. Nah, Justru betul. harus banyak gerak, tapi juga jangan terlampau kelelahan juga ya dok. Oh saking semangatnya nih pengen sehat, langsung senam hamil. Iya, yang level rendah sampai medium saja aktivitasnya. Jangan lebay gitu ya. Jangan lebay, betul. Dan siap-siap juga ya dok ya nanti di di konsul gitu online gitu. Kalau ada Boleh, keluhan-keluhan dipersilahkan gitu. Kurang lebih seperti itu ya dok. Yang penting tadi dukungan dari keluarganya juga. Dukungan finansial juga termasuk ya dok ya. Ya, perlu dipersiapkan. Paling utama juga termasuk ya. Oke dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi closing statement yang bisa dokter sampaikan singkat saja mengenai tema hari ini kepada para bumil yang sedang mengikuti program ini. Silakan dokter. Baik, untuk para ibu-ibu hamil yang sedang menjaga kehamilannya di tengah pandemi COVID-19 ini, saya berpesan tetap bersikap positif, tetap optimis bahwa kehamilannya akan lancar dan semoga dari kehamilan sampai persalinan nanti dapat berjalan dengan lancar. Itu saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Dokter Sang, terima kasih telah Terima berbagi kasih. ilmunya di sini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk Dokter Sang ya. Amin. Oke, baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh kru yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.